Hai sahabat channel Berita Katolik, setelah sebelumnya kita membahas 9 orang kudus yang jenazahnya masih utuh hingga ratusan tahun, termasuk mujizat, penderitaan, karya dan riwayatnya. Kalau belum nonton, cek link di sudut kanan atas ya. Kini channel Berita Katolik akan menyajikan 16 fakta Beato Carlo Acutis, pemuda milenial pertama yang resmi mendapat gelar orang kudus dari Gereja Katolik. Gelar Beato diberikan langsung oleh Paus Fransiskus pada tanggal 10 Oktober 2020 lalu. Penasaran apa dan siapa Beato milenial yang berusia 15 tahun ini? Ini dia 16 fakta menarik tentang Beato Carlo Acutis. 1. Lahir di London. Carlo Acutis yang dikenal dengan nama panggilan Carlo lahir pada tanggal 3 Mei 1991 di London, Inggris, di mana waktu itu orang tuanya bekerja. Tapi Carlo tak lama menghirup udara Inggris karena Andrea Acutis dan Antonia Salvano, kedua orang tuanya memutuskan pindah ke Milan, Italia pada waktu Carlo masih berusia 5 bulan. 2. Sejak balita cinta gereja. Antonia Salzano, mama Carlo bercerita pada waktu Carlo masih balita, belum bersekolah, setiap lewat gedung-gedung gereja di Milan, dia meminta ibunya agar boleh masuk melihat Yesus dan juga meminta agar ibunya meletakkan bunga di kaki patung Bunda Maria. Ibunya bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan Carlo tentang iman Katolik, sehingga akhirnya hatinya terusik atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akhirnya, Antonia ikut kursus teologi. Antonia mengatakan, Carlo adalah penyelamat kecil saya sehingga saya kembali ke gereja. Bagaimana dengan kamu, sahabat? 3. Membuat keluarganya dekat dengan gereja. Biasanya, orang tua yang harus rajin mengajak anaknya untuk mau ikut misa. Tapi Carlo memang beda. Justru Carlo yang menyebabkan keluarganya yang tadinya super jarang misa menjadi pengikut misa harian. Seperti Mimin Berita Katolik nih, malas gereja. Antonia Salzano, mama Carlo, terus terang bahwa Carlo mempengaruhinya untuk mencintai Ekaristi. Dia hanya misa 3 kali, yaitu pada saat dilahirkan, saat mendapat komuni pertama, dan saat menikah. Kalau admin Berita Katolik, misanya cuma 2 kali setahun tuh, Natal dan Paskah. Makanya digelari umat napas. Lanjut, jadi Carlo rajin Ekaristi bukan dari desakan atau ajakan keluarganya. Ini salah satu alasan yang membuat pastor di tempatnya mengajukan permohonan kanonisasi Carlo ke Vatikan. 4. Rajin doa rosario dan pengakuan dosa. Sejak kecil, Carlo suka berdoa rosario sendiri. Dia dibaptis ketika bayi, tetapi keluarganya tidak mengajarkan ataupun mempraktikkan iman Katolik. Setelah menerima komuni pertama pada umur 7 tahun di biara Santo Ambrogio ad Nemours, Carlo berusaha menghadiri misa sesering dia bisa. Kalau Mimin justru menghindari misa nih. Tidak hanya misa hari Minggu, dia tidak pernah absen mengikuti misa harian. Carlo bahkan melakukan pengakuan dosa setiap minggu. Kekuatan Carlo berasal dari Ekaristi dan Bunda Maria. Sejak remaja, Carlo berdoa rosari rutin setiap hari. Di samping devosi ke Santo Santa, dia sering menghabiskan waktu di ruang adorasi. Dia pernah berkata, ketika kita sering terpapar matahari, kulit kita akan menjadi coklat. Ketika kita menempatkan diri di depan Ekaristi, kita akan menjadi orang suci. 5. Fans AC Milan dan Manchester United. Carlo menyukai olahraga sepak bola. Walaupun Carlo tidak terlalu mahir dalam sepak bola, ia tetap menikmati dan menjadi salah satu fans dari tim sepak bola AC Milan dan Manchester United. Bahkan Carlo memiliki jersey dengan tulisan nama idolanya, yakni Paul Scholes, pemain Manchester United. Wah, Carlo bakalan pusing nih memilih klub mana yang akan dia dukung jika AC Milan dan Manchester United bertemu dalam satu laga. 6. Hobi main video games PlayStation. Seperti layaknya anak remaja pada usianya, termasuk Mimin juga waktu itu, selain suka dan menggemari sepak bola, Carlo juga suka main video games PlayStation.
Walaupun demikian, Carlo sendiri yang membatasi dirinya untuk hanya boleh main 1 jam bersepekan. Dia benar-benar mengutamakan hidup untuk Tuhan dan membatasi kesenangan pribadinya. Bagaimana dengan kamu, Sobat Berita Katolik? Nggak nunggu ibunya bawa ke moceng kan ke rental PS? Kalau Mimin sih, tunggu emak datang ke rental PS baru balik. Ups, lanjut. 7. Pembela korban bully dan yang lemah. Carlo yang periang juga dikenang teman-teman sekolahnya sebagai pembela teman yang dibuli, terutama temannya yang memiliki disabilitas tertentu. Tidak hanya fisik, tetapi yang luka batin juga Carlo perhatikan loh. Ketika ada temannya yang mengalami perceraian orang tua, dia mengajak teman tersebut untuk mengikuti acara keluarga akutis. Ia juga berdonasi untuk Biara Capucin di Viale Piave, Milan, Italia, yang melayani memberi makan kepada orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Ia mendonasikan juga sleeping bags kepada para tunawisma saat perjalanannya untuk menghadiri misa di gereja Santa Maria Segreta. Dan ia turut mengajar katekese kepada anak-anak, memberi makan-makan orang miskin di kantin Caritas, dan menghabiskan waktu dengan anak-anak oratori. 8. Hobi melakukan ziarah. Carlo meminta orang tuanya untuk membawanya ke tempat-tempat suci seperti lokasi terjadinya mujizat Ekaristi dan tempat-tempat Santo Santa. Nah, yang paling sering dia kunjungi adalah Santo Fransiskus. Awalnya bersama keluarganya mereka mengunjungi semua tempat suci penampakan Bunda Maria. Kemudian Carlo mendapat ide untuk membuat dokumentasi mujizat Ekaristi. Dia mengajak keluarganya mengunjungi tempat-tempat orang kudus supaya bisa dia foto dan tulis dan menyebarkannya di dunia digital. Kalau saat ini bisa dibilang menjadi vlogger atau YouTubers loh, Sobat Katolik. 9. Jenis komputer dan misionaris internet. Carlo dikenal memiliki bakat besar di bidang programming komputer sejak umur 8 tahun. Ia belajar programming secara otodidak dengan membaca buku komputer untuk mahasiswa. Tetapi bagaimana dia menggunakan talenta tersebut, itu yang membuatnya menjadi teladan kesucian. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa Carlo diusulkan sebagai orang kudus. Ia prihatin melihat umat Kristiani yang makin menjauh dari gereja dan sakramen. Ia ingin merangkul mereka kembali menemukan iman dan kepercayaan terhadap gereja Katolik. Carlo meyakini ketika orang-orang yang menjauh tersebut mengetahui tentang mujizat-mujizat Ekaristi, maka mereka akan kembali ke gereja. Carlo lalu membuat riset mendalam tentang mujizat Ekaristi di seluruh dunia sejak awal kekristenan sampai zaman sekarang. Data tersebut kemudian dia jadikan katalog dan dimunculkan dalam website yang dia buat pada saat ia berusia 14 tahun. Linknya cek di bawah ini. Dia menyatakan di websitenya, semakin kita sering menerima Ekaristi, semakin kita menyerupai Yesus, sehingga kita akan mengecap rasa surga di bumi ini. Carlo juga pernah mempopulerkan istilah Ekaristi adalah jalan tol ke surga. Luar biasa bukan, Sobat Katolik? 10. Meninggal pada usia 15 tahun. Pada tahun 2006, Carlo Acutis tiba-tiba sakit leukemia fulminan. Penyakit itulah yang membuatnya wafat pada 12 Oktober 2006 lalu. Hanya 3 hari setelah ia dinyatakan menderita penyakit itu. Sebelum wafat, Carlo tidak bersedih. Ia telah mempersembahkan penderitaannya kepada Tuhan. Kepada seorang dokter yang bertanya apakah dia menderita, dia menjawab sambil tersenyum. Ada orang yang lebih menderita daripada saya. Ia dimakamkan sesuai keinginannya di pemakaman kota Assisi, di mana ia disemayamkan sampai dipindahkan ke Sanctuary of the Foliation di kota yang sama sejak 6 April 2019 lalu. Jenazahnya relatif utuh. Pada saat makamnya dibuka, jenazah Carlo Acutis relatif utuh setelah 14 tahun dimakamkan. Otoritas gereja Katolik setempat menegaskan bahwa wajah Carlo Acutis telah mengalami perawatan konservatif demi mendukung penghormatan beato itu. Wajahnya ditutup dengan masker silikon. Adapun organ dalam, lazimnya jantung, telah dipindahkan dan sekarang akan menjadi objek religius seperti yang lazim dilakukan dalam lingkup gereja Katolik secara khusus. Jantung Carlo dipamerkan pada 10 Oktober lalu di Basilika selama upacara beatifikasi. Jasadnya ditampilkan dalam kotak kaca dan bisa dilihat oleh peziarah sampai 17 Oktober 2020. Carlo dimakamkan dengan pakaian kesenangannya, yakni celana jeans dan sneaker. Sementara itu, Uskup Assisi Monsignor Domenico Sorrentino mengatakan, hari ini kita telah melihat Carlo lagi dalam tubuh panahnya. Jenazah yang telah mengalami dalam tahun-tahun penguburan di Assisi, proses pembusukan yang normal, yang merupakan warisan kondisi manusia setelah dosa dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi, tubuh panah ini kita percaya akan dibangkitkan.
approfittato del fatto che almeno per alcune settimane il corpo di Carlo torna visibile per metterci sui suoi passi, non soltanto nell'amore. Tubuh Sang Beato ketika makamnya dibuka masih utuh dengan organ-organnya. Keutuhan tubuh bukanlah yang terpenting dalam melihat kesucian seseorang. Memang sejumlah orang kudus Gereja Katolik memiliki tubuh utuh setelah ratusan tahun dimakamkan. Contohnya, jari Santo Yohanes dari salib beberapa bulan setelah kematiannya sempat dipotong untuk mengambil religiu, dan ternyata darah mulai mengalir dari lukanya. Atau Santo Nicholas dari Tolentino yang lengannya sering masih berdarah selama 400 tahun terakhir. Gereja Katolik kini tidak lagi menganggap jenazah yang masih utuh sebagai mukjizat resmi yang disetujui Vatikan sebagai syarat deklarasi seseorang sebagai beato atau santo. Gejala jenazah utuh kini lebih ditafsirkan sebagai semacam tanda dari surga. Dan terkini, gereja mensyaratkan kesembuhan tak terjelaskan secara medis sebagai mukjizat yang mendukung proses beatifikasi atau deklarasi sebagai beato, dan kanonisasi atau deklarasi sebagai santo seseorang. 12. Mukjizat pertama devosi kepada Carlo. Untuk bisa diterima sebagai beato, diperlukan suatu mukjizat yang diakui resmi oleh Vatikan. Mukjizat yang mengantar Carlo menjadi beato adalah mukjizat penyembuhan seorang anak kecil di Brazil yang menderita penyakit kanker pankreas yang jarang terjadi di dunia. Pada tahun 2013 lalu, anak itu sembuh setelah menyentuh relikio Carlo Acutis pada sebuah prosesi pada 12 Oktober 2010 di Gereja San Sebastiano. Pada 14 November 2019, Dewan Medis yang memproses beatifikasi menyimpulkan memang benar terjadi mukjizat penyembuhan lewat perantaraan doa Carlo Acutis. Kesembuhan anak tersebut membuka jalan bagi Carlo Acutis dalam proses beatifikasi atau proses deklarasi sebagai beato. Jika ada lagi mukjizat kesembuhan berkat perantara Carlo Acutis, ia dapat dinyatakan sebagai santo. 13. Proses beatifikasi ekspres. Proses beatifikasi Carlo dimulai pada tahun 2013, hanya 7 tahun setelah meninggalnya. Proses pemeriksaan dimulai pada 15 Februari 2013 sampai dengan 24 November 2016. Secara resmi, publikasi pengumuman pengusulan tersebut dilakukan pada 13 Mei 2013, dan sejak itu, sebagai tahap pertama kanonisasi, Carlo resmi disebut sebagai pelayan Tuhan. Kemudian pada 5 Juli 2018, dia dinyatakan layak menjadi venerabilis atau yang terberkati. Carlo dinobatkan sebagai beato atau yang berbahagia pada 2020. 14. Hati Beato Carlo di Basilika Santo Franciscus. Hati Beato Carlo akan ditampilkan suatu relikvio atau tempat menyimpan relik di Basilika Santo Franciscus di Assisi. Keluarga Carlo sebenarnya bermaksud mendonorkan organ Carlo kepada orang yang membutuhkan, tetapi tidak boleh karena penyakit leukemia yang diidapnya. 15. Jejak digital positif sempurna. Ketika dalam proses investigasi beatifikasinya, tim mengarahkan teknisi komputer untuk memeriksa log komputer Carlo atau riwayat website apa saja yang dikunjungi selama masa hidupnya. Mereka takjub ketika menemukan bahwa semua jejak digital Carlo hanya yang positif saja. Semua hal yang terkait dengan kerinduan hatinya akan Tuhan. Tidak pernah dia berkunjung ke website yang melenceng atau negatif. Ayo, riwayat browser kamu bagaimana sobat berita Katolik? Positif semua dong pastinya. 16. Dibeatifikasi 10 Oktober 2020. Carlo Acutis resmi mendapat gelar khusus dari Gereja Katolik, yakni gelar Beato, yang diberikan langsung oleh Paus Franciscus pada 10 Oktober 2020 pukul 16.00 waktu Roma di Basilika Santo Franciscus di Assisi. Perayaan misa pemberian gelar Beato itu dihadiri oleh Mama tercinta Carlo Acutis. Mama Beato kepada media mengatakan tidak percaya bahwa ia membesarkan orang kudus, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Beatifikasi Carlo tentu menjadi perayaan besar bagi kaum muda Katolik. Seperti sejak kecil, Carlo berhasil membawa kembali keluarganya ke dalam gereja, mengikuti misa harian, dan menerima ekaristi setiap hari. Beata Carlo membawa banyak umat, terutama orang muda, tertarik untuk mendalami iman Kristiani. Bagaimana sahabat Berita Katolik? Luar biasa bukan? Semoga dari fakta-fakta menarik tersebut, kita mendapat semangat baru dan motivasi untuk selalu dekat dengan Kristus. Dengan tren saat ini, mari gunakan kemajuan teknologi untuk menyebarkan firman Allah, bukan menyebarkan berita bohong atau hoax ya. Demikian 16 fakta menarik tentang Beato Carlo Acutis, orang kudus milenial yang kami sajikan kepada sobat Berita Katolik. Klik like, share, dan subscribe channel ini. Kristus memberkati kita semua.